Belakangan ini, Blue Matcha ramai di media sosial. Warnanya biru cantik, diklaim lebih sehat bahkan disebut-sebut aman untuk penderita diabetes. Tapi, benarkah begitu menurut medis? Matcha merupakan minuman bubuk teh hijau yang tentunya berwarna hijau. Namun, belakangan muncul Blue Matcha yang sesuai warnanya, berwarna kebiruan. Meski bukan benar-benar matcha, Blue Matcha juga kerap jadi pilihan bagi mereka yang ingin mengurangi gula, namun tetap ingin minuman yang estetik menenangkan. Di balik tampilannya yang sehat dan label alami, muncul pertanyaan penting. Apakah kedua jenis matcha ini benar-benar ramah untuk gula darah, terutama bagi orang dengan risiko diabetes, atau justru ada hal lain yang perlu diwaspadai dari cara kita menikmatinya? Perbedaan Blue Matcha dengan matcha yang sebenarnya. Baik Blue Matcha maupun matcha yang sebenarnya sama-sama berbentuk bubuk dan disajikan sebagai minuman hangat atau dingin. Namun demikian, keduanya berasal dari bahan yang berbeda. Matcha asli yang berwarna hijau dibuat dari daun teh hijau yang diolah dan digiling halus, sehingga mengandung kafein serta katekin seperti epigalokatekin galate, EGCG. Matcha adalah teh hijau yang langsung digiling menjadi bubuk. Berbeda dengan teh yang biasanya kita seduh, lalu kita buang daunnya, kalau matcha sudah diproses sedemikian rupa sehingga gilingan atau tumbukan dari daun tersebut bisa kita minum. Nah, karena dia bagian dari tumbuhan atau daun yang utuh, maka kandungan nutrisi dan vitaminnya termasuk antioksidannya terjaga dan bisa kita konsumsi seluruhnya. Sejumlah kajian ilmiah, termasuk meta-analisis yang dipublikasikan dalam The American Journal of Clinical Nutrition, serta ulasan di Molecular Nutrition and Food Research, menunjukkan bahwa katekin teh hijau dikaitkan dengan efek metabolik seperti peningkatan sensitivitas insulin dan pengendalian kadar glukosa darah. Matcha tinggi kandungan katekin. Katekin ini berdasarkan penelitian dapat menurunkan kadar lemak dalam hati. Jadi bisa mengurangi resiko terjadinya perlemakan hati pada seseorang. Meski efeknya bersifat moderat dan sangat bergantung pada pola konsumsi secara keseluruhan. Sementara itu, Blue Matcha tidak berasal dari daun teh, melainkan dari bunga telang yang dikeringkan. Minuman ini tidak mengandung kafein dan tidak memiliki katekin khas teh hijau. Meski bunga telang atau Clitoria ternatea dikenal mengandung antioksidan, hingga kini bukti ilmiah yang secara langsung menunjukkan manfaat Blue Matcha terhadap pengendalian gula darah pada manusia masih terbatas dan belum sekuat bukti pada teh hijau. Terlebih, dalam praktek sehari-hari, Blue Matcha hampir selalu disajikan dengan tambahan gula atau sirup, sehingga kesan lebih sehat kerap lebih dipengaruhi oleh label dan tampilan, bukan dampak metaboliknya. Kandungan aktifnya berbeda. Perbedaan kandungan aktif pada matcha hijau dan Blue Matcha membuat respon tubuh terhadap gula darah juga berbeda. Pada matcha hijau, katekin seperti epigalokatekin galate (EGCG) berperan dalam regulasi metabolisme glukosa. Meski efeknya tidak bekerja secara instan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi metabolik serta pola makan masing-masing individu. Kafein dalam matcha hijau turut mempengaruhi respon ini. Pada sebagian orang, kafein dapat membuat rasa lapar berkurang untuk sementara dan membantu tubuh menggunakan energi lebih aktif. Matcha memberikan sumber energi dan fokus yang lebih stabil. Karena kandungan kafein dan L-theanin dalam matcha tidak menyebabkan jitters atau sering deg-degan seperti kalau kita minum kopi. Namun, efek ini biasanya tidak bertahan lama dan tidak dialami oleh semua orang. Pada individu yang sensitif, kafein justru dapat memicu rasa gelisah atau stres ringan yang mendorong pelepasan hormon stres dan menyebabkan gula darah naik sementara. Kandungan kafein dalam matcha tetap bisa menyebabkan jantung berdebar, susah tidur, terutama pada orang-orang yang sensitif terhadap kafein. Sebaliknya, Blue Matcha dengan bahan dasar yang bebas kafein tidak memicu respon tersebut. Meski bunga telang mengandung antioksidan, bukti ilmiah yang secara konsisten menunjukkan efek langsungnya terhadap regulasi gula darah pada manusia masih terbatas, sehingga dampaknya cenderung lebih netral dibanding matcha hijau. Lalu apa efeknya terhadap kadar gula darah? Dalam bentuk murninya, baik matcha hijau maupun Blue Matcha relatif rendah kalori dan tidak mengandung gula alami dalam jumlah signifikan. Namun, kondisi ini sering berubah ketika keduanya masuk ke praktek konsumsi sehari-hari. Di kafe atau minuman siap saji, matcha jarang disajikan tanpa tambahan. Gula cair, sirup rasa, creamer, atau susu kental manis kerap ditambahkan demi mengajar rasa dan tampilan yang menarik.
Disinilah persoalan gula darah mulai muncul. Sejumlah kajian yang dipublikasikan dalam The American Journal of Clinical Nutrition dan The BMJ menunjukkan bahwa gula tambahan dalam bentuk minuman cair lebih cepat diserap tubuh dan dapat memicu lonjakan gula darah, terutama bila dikonsumsi rutin. Dalam konteks ini, 1 gelas matcha latte, baik hijau maupun biru, dapat mengandung gula setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan minuman manis lain yang secara terbuka dihindari oleh orang dengan resiko diabetes. Blue matcha khususnya sering dipersepsikan lebih aman karena bebas kafein dan berlabel herbal, padahal hampir selalu dipadukan dengan pemanis agar rasanya tidak hambar. Alhasil, minuman yang secara teori tampak ramah gula darah justru berpotensi memicu lonjakan glukosa karena faktor tambahan yang kerap luput disadari konsumen. Matcha kalau kita minum dicampur dengan gula, susu kental manis, creamer, dan kita minum rutin setiap hari, maka yang terjadi adalah kenaikan berat badan tanpa kita sadari. Mana yang lebih aman untuk diabetes? Bagi orang dengan risiko diabetes, pilihan yang lebih aman bukan ditentukan oleh warna hijau atau biru, melainkan oleh kandungan gula dalam sajian minumannya. Sejumlah kajian yang dipublikasikan dalam The BMJ dan The American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa gula tambahan dalam minuman cair cepat diserap tubuh dan berperan besar dalam melonjakkan gula darah, terlepas dari bahan dasarnya. Dalam prakteknya, matcha hijau maupun blue matcha yang disajikan sebagai latte atau minuman siap saji kerap mengandung gula dalam jumlah setara, bahkan bisa lebih tinggi dibanding minuman manis lain. Karena itu, baik matcha hijau maupun blue matcha sebenarnya bisa menjadi pilihan yang relatif aman hanya jika dikonsumsi dalam bentuk rendah gula atau tanpa pemanis tambahan. Jadi berapa banyak nih matcha yang aman untuk kita konsumsi setiap hari? Rata-rata manusia boleh mengonsumsi 300-400 mg kafein setiap harinya. 1 gelas matcha mengandung 80 gram kafein. Artinya masih aman untuk mengonsumsi 1-2 gelas matcha setiap harinya. Tapi perlu diperhatikan bahwa matcha yang baik untuk dikonsumsi adalah matcha dari kualitas daun yang baik, yang tidak mengandung pemanis tambahan, gula, ataupun susu. Tanpa memperhatikan komposisinya, label herbal bebas kafein atau warna yang tampak sehat tidak cukup melindungi konsumen dari risiko lonjakan gula darah. Pada akhirnya, matcha hijau maupun blue matcha tetap dapat dikonsumsi oleh orang dengan risiko diabetes jika diracik dengan tepat. Pilih seduhan tanpa gula atau pemanis rendah kalori, batasi porsi, dan hindari menjadikannya minuman manis harian. Jika menambahkan susu, gunakan pilihan rendah gula atau formulasi yang dirancang membantu mengontrol lonjakan glukosa. Dengan memperhatikan komposisi dan frekuensi konsumsi, warna hijau atau biru menjadi soal kedua. Yang utama tetap bagaimana minuman tersebut dikonsumsi. Jadi, untuk benar-benar mendapatkan manfaat dari matcha, pastikan kita kombinasi matcha sambil menjalankan pola hidup sehat.